ya Tuhan, di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir Tuhan, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Aku rindu Bapa, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepada, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin dan ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku berkenan kepada, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang dan ku berjuang dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat. Aku tetap setia ya Tuhan, aku tetap setia ya Bapa. Amin. Selidiki aku, biar wanita saja. Selidiki aku, wanita. Selidiki aku, Tuhan, Kau lihat isi hati kami yang terdalam. Karena sentral kehidupan adalah hati. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan, bahkan menilai Tuhan
Hidup kami ternyata dinilai oleh Tuhan. Kaum pria, selidiki aku, katakan. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang dan ku berjuang penuh perjuangan sebagai pejuang-pejuang sejati, laskar-laskar Kristus, prajurit-prajurit Kau dapati aku tetap telah kulihat, setia. telah kulihat Tuhan. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang dan ku berjuang, Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku telah kulihat setia. tanpa musik, katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia, Tetap setia, tetap setia selamanya mengiringi mengikut sampai tutup usia. Tetap setia kepadamu. setia di dalam Tuhan, setia beribadah, setia di dalam Tetap kehidupan, setia, setia memuji menyembah tetap Tuhan. setia menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Setia menjatuhkan firman-Nya, setia, setia dengan keluarganya, setia melayani Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ku sembah dan ku sembah Kau Allahku. Layak disembah, layak Tuhan, layak dipuja, layak diagungkan, layak dimuliakan. Semua memuji menyembah Tuhan, semua memuliakan namanya. Tuhan jaya dan perkasa Yesus, memuliakan namamu. Waktu tadi Tuhan menyatakannya, telah kulihat kebaikan Tuhan, yaitu yang tak pernah habis-habisnya rahmatnya. Terus kami harus berjuang ya Tuhan. Kami tidak bisa berhenti sampai di sini. Kami harus berjuang sampai akhir. Mempertahankan iman kami. Seorang yang faithful, yang setia sampai akhir. Bahkan kau dapati aku tetap setia. Seperti wanita. Bagaimana mengurapi, menyeka dengan rambutnya. Minyak narwastu yang mahal harganya. Ada harga yang dibayar di dalam mengiring Tuhan. Ada harga yang dibayar yang tidak mudah kita lakukan tanpa persetujuan Tuhan. Tanpa sesuai dengan kehendak hati Bapa. Yesus, Kau baik bagiku sampai akhir hidupku. Aku percaya Engkau menuntun. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita bersama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani sampai akhir, sampai akhir. ku menutup Ku mata, menutup mata, ku tetap setia ku Tuhan tetap setia menanti janjimu. menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berani berkata, ku tetap setia untuk melayani. Satu firman Tuhan mengatakan, dewasa dalam kesetiaan. Di mana firman-Nya mengatakannya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota
kehidupan. Itulah janji dan jaminan Tuhan dalam kafdannya, seperti Bapak Abraham, seperti Daud yang diperkenan Tuhan. Bahkan Allah yang manggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia, Tuhan, tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Seorang yang dewasa ada orang yang telah meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Dan semua itu ditunjukkan dengan cara berpikir, cara bertindak, bahkan cara berperilaku dalam kehidupannya hari lepas hari. Paulus menyatakannya kepada jemaat di Korintus yang dipenuhi dengan karunia-karunia, yang dipenuhi dengan kasih. Bagaimana dia mengungkapkannya? Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku menjadi dewasa dan aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sesudah aku menjadi dewasa, jadilah orang-orang dewasa Tuhan yang mengalami kematangan spiritual dalam dimensi alam adikodrati. Itu akan membawa engkau lebih ke level berikutnya. Jadi kedewasaan sejati tidak diukur dari usia. Jadi kedewasaan sejati tidak ukur dari usia, bentuk fisik atau kedudukan apapun. Tetapi salah satunya adalah tentang bagaimana ia menunjukkan tanggung jawabnya menjadi orang Kristen, menjadi orang yang dewasa, seperti kamu berakar, bertumbuh dan berbuah. Tidak hanya dalam pola pikir, tetapi kamu juga dalam manusia rohani. Dan ini adalah sebuah proses yang namanya sekolah kehidupan, yang tidak bisa kita pungkiri sampai ke universitas kehidupan. Jenjang berikutnya akan kita lewati. Yang harus kamu lakukan, terus menerus tetap setia. Bukan sesuatu yang diperoleh hanya secara instan. Karena dewasa dalam kesetiaan, kesetiaan adalah suatu komitmen untuk terus bersama. Jangan dikatakan jangan yang berasal dari sikap hati dunia, tapi hati yang mengasihi dan yang tidak pernah berubah. Tidak mudah untuk tergoyahkan untuk kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu selama-lamanya selalu baru setiap pagi. Tidak pernah berubah, tidak mudah untuk tergoyahkan atau terpengaruh oleh apapun. Kesetiaan perlu dibina, baik di dalam hubungan suami istri, baik hubungan dalam pekerjaan, baik hubungan dalam pelayanan, baik hubungan dalam studi, baik dalam karir, baik dalam apapun juga. Hari ini jangan seorang pun menganggap engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu hai anak muda, dalam tingkah lakumu hai anak muda, dalam kasihmu hai anak muda, dalam kesetiaanmu hai anak muda, dan dalam kesucianmu. Semua merendahkan diri untuk kita sadar. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia-karunia yang ada padamu. Kobarkan karuniamu, kobarkan karuniamu, kobarkan karunia yang Tuhan berikan kepada kamu. Dan terus sulut api kepadaman. Dan terlebih engkau sadar benar-benar tidak meninggalkan kasih yang semula yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikan semuanya ini. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu. Awasilah dirimu sendiri
dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua yang mendengar engkau. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. amin. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir, Sampai akhir ku menutup mata. ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap Ku setia tetap setia untuk melayanimu Tuhan, untuk melayanimu Tuhan, untuk melayanimu. sampai akhir. Ku menutup mata, Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia ku Tuhan, tetap setia menanti janjimu. menanti janjimu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, Ku tetap setia, ku melayanimu. ku tetap setia, Ku tetap setia, ku melayanimu. Melayani lebih sungguh, melayani Tuhan lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu
mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi. Bersama-sama serukan, ya mengampuni, 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 mengampuni. Kalau ada di antara saudara yang hadir, masih ada hati yang tidak beres, mari ampuni, berkati mereka, supaya kau terlepas dari penjara dosa, dari penjara kehidupan keluputan karena kehidupan yang tidak ada pengampun. Sekarang ampuni mereka, berkati mereka, kasih mereka. Amin. mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Dewasa dalam kesetiaan yang pertama, salah satu ciri, mempunyai ciri khas. Dewasa dalam kesetiaan adalah tidak mudah tergoyahkan. Keadaan bagaimanapun juga, baik itu terjadi di dalam keluarga kita, baik itu terjadi dalam keuangan kita, baik itu terjadi dalam studi kita, baik itu terjadi dalam profesi kita, bahkan pekerjaan, pelayanan, kebahagiaan, kemesraan, selisih paham, bahkan dalam keributan, dalam percekcokan rumah tangga, bahkan dalam saling pembunuh karakter. Perkataanmu membunuh karakter anak-anakmu, dan anak-anak membunuh karakter orang tuanya dengan perkataannya yang menyakitkan, yang artinya karakternya gak bertumbuh, gak ada karakter ilahi. Ke gereja tapi gak ada buah pertobatan, ke gereja gak ada buah yang matang, ke gereja gak ada buah yang banyak, ke gereja gak ada buah yang tetap, ke gereja gak ada buah karakter, malah justru menjadi pembunuh karakter. Perkataan yang selalu menghunus pedang atau tombak dari belakang. Engkau ingin menghancurkan pelayanannya, tapi hari ini sadarlah, dalam kesakitan, dalam keluarga penuh pergumulan, bahkan dalam keluarga penuh dengan ketakutan, bahkan hutang piutang, apakah kau tetap setia menjalani hidup seperti ini? Saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan. Tidak mudahlah waktu engkau dipilih, engkau terpanggil, terpilih dan yang setia. Engkau mau jadi orang yang dewasa rohani, untuk mengalami proses pertumbuhan ilahi. Apakah benar-benar dalam keluargamu bisa welcome, bisa menerima apa adanya, seandainya mereka bukan orang percaya? Karena kehancuran rumah tangga karena tidak ada kesetiaan antar anggota keluarga. Putusnya hubungan, kurangnya komunikasi di dalam keluarga. Maka terjadilah perceraian keluarga karena ketidakharmonisan, karena tidak menerima kasih agape, kasih tanpa syarat. Kasih yang menerima apa adanya. Di dalam pernikahannya dimulai bukan dengan kasih agape, kasih eros, kasih hawa nafsu. Maka semuanya tidak akan tercapai cita-citamu. Kamu tidak akan terpuaskan. Tetapi berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran. Tuhan berfirman, berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran dan kehausan, engkau akan dipuaskannya dan dikenyangkannya. Oh, aku bahagia bersamamu Tuhan, aku dipuaskan dan dikenyangkan, sehingga lumbung-lumbung hatiku Tuhan, lumbung gandumku penuh melimpah takkan kekurangan. Lumbung-lumbung Yusuf sudah Tuhan sediakan bagi kami, untuk banyak jiwa diselamatkan.
perceraian keluarga karena ketidakharmonisan. Karena tidak ada kasih agape, kasih tanpa syarat. Dalam keuangan, krisis ekonomi, bangkrut, resesi. Dalam studi, dalam profesi, putus sekolah, putus asa, putus pengharapan. Maka akan lari dari kenyataan dan tidak berani menghadapi realita kehidupan yang terus Tuhan janjikan akan masa depan yang penuh pengharapan dengan kemenangan yang hilang gemilang. Justru di dalam pekerjaan, walaupun di PHK, tidak ada mudah, tetap percaya, tetap setia, Amin. tetap mengiring Yesus. Di dalam pelayanan, kau mungkin sakit hati. Aku pikir orang gereja itu seperti malaikat semua. Kalau turun seperti malaikat terang. Perhatikan saudaraku. Kalau engkau sadar, di dalam engkau melayani Tuhan dan sesama, di dalam keseharianmu, justru engkau berani berkata bahwa pelayanan kita bukanlah pekerjaan kita, tapi pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Amin. Di toko saudara, di tempat saudara bekerja, itu pelayananmu. Maka seorang yang melayani bukan suatu beban. Pada waktu jadi penjaga toko, sekalipun tidak melayani di gereja, sekalipun kamu di marketplace, melayani itu bukan suatu beban yang berat. Tapi melayani adalah satu kehormatan. Karena kita hormat kepada Tuhan, menghargai waktu. Dan banyak orang akan datang kepadamu, memanggil nama Yesus. Karena melayani bukan untuk mencari berkat, tapi untuk menjadi berkat. Kita sadar melayani bukan supaya dilihat orang begitu hebat dan dahsyat, tetapi supaya orang melihat Tuhan di dalam diri kita. Haleluya, 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 haleluya. Melayani bukan suatu pilihan, tapi sebuah keharusan. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Maka Roh Kudus bekerja di dalammu. Itulah bagaimana engkau disertai Tuhan yang namanya Immanuel. Maka pelayananmu menjadi berhasil dan kau beruntung, jiwa-jiwa diselamatkan karena engkau diurapi Tuhan. Tuhan tetap turut bekerja, tetap mensupport, tetap mendukung, tetap mendorong. Itulah sadar bahwa sungguh-sungguh itu satu keharusan. Jangan terlena, jangan terbuai oleh waktu. Waktu itu cepat berlalu, uang dapat dicari, waktu akan berlalu. Siapakah kita? Pilih Allah atau Mammon? Layanilah Tuhan selagi masih ada waktu dan kesempatan. Melayani bukan reaksi kita, tetapi respon kita kepada Tuhan Sang Pencipta Khalik langit dan bumi. Justru di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oh Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Kau baik, sungguh baik dan teramat baik. Dan kami sadar bahwa kami itu gak bawa apa-apa. Datang ke dunia juga gak bawa apa-apa. Tapi aku percaya ada kasih Yesus yang sempurna yang memulihkan keadaanku. Ku tak membawa apapun juga saat aku lahir ke dunia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
akhirnya saat ku kembali ke surga. Bersama-sama ku tak membawa, Ku tak membawa apapun juga. apapun juga. Saat ku datang ke dunia, Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua ku tinggal semua. pada Pada akhirnya. akhirnya Saat ku kembali ke surga. inilah yang ku punya, Inilah yang ku hati punya, sebagai hati sebagai hamba yang mentaat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Inilah yang ku punya Tuhan, hati seorang hamba, Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba hati sebagai hamba yang mau taat dan setia yang taat melewati dan proses setia indah pada waktunya. padamu Bapa. Kemanapun ku bawa Hati yang menyembah hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Benar Tuhan yang kau firmankan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Namanya disebut Immanuel, Immanuel. Allah serta dalam kita, Allah serta dalam kita. Dalam kita, dalam kita. Namanya disebut Immanuel, Immanuel. Yang penting ada Tuhan, Immanuel menyertai kita. Angkat tanganmu, kau katakan ke Tuhan, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Tuhan beserta aku, keluargaku, sanak saudaraku, teman-temanku, pekerjaanku. Immanuel, 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 Immanuel. Immanuel, Immanuel. Immanuel, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, Immanuel. Katakan dengan segenap hatimu dalam kesetiaanmu kepada Bapa. Aku mau setia kepada Immanuel. Tuhan beserta kita, Tuhan besertaku, bersama keluargaku, anak menantu cucuku. Ya, disebut Immanuel, 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 Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel, 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 Immanuel. Dalam nama Yesus, kebenaran firman-Mu telah disampaikan.
yang menjadi rema buat kehidupan kami. Maka tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan kami dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Menjadi pelaku firman, hidup yang selalu menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan dalam profesi pekerjaan apapun. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin.